Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang dalam video pembelajaran akhlak tasawuf. Semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang kisah orang soleh yang kedua, di mana tokoh pada bab ini yaitu Umar bin Abdul Aziz dan Ibrahim bin Adham. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, sebelum ke materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini terdapat 4 aspek. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami betapa pentingnya kesolehan dan kesederhanaan yang dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz dan Ibrahim bin Adham. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengamalkan sikap tanggung jawab dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari yang dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz dan Ibrahim bin Adham. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis dari kisah nyata Umar bin Abdul Aziz dan Ibrahim bin Adham. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu untuk menyajikan kembali hasil analisisnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya harap kalian semua mampu mencapai tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Selanjutnya, marilah kita langsung ke materi. Nah, materi yang pertama yaitu kita akan bercerita tentang kisah Umar bin Abdul Aziz. Ada yang sudah mengetahui siapa Umar bin Abdul Aziz? Nah, Umar bin Abdul Aziz ini merupakan seorang khalifah Bani Umayyah ke-8. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tanggal 2 November tahun 682 Masehi. Beliau merupakan putra dari Abdul Aziz bin Khalifah Marwan bin Hakam. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah sekitar 2-3 tahun saja. Beliau menjadi khalifah untuk menggantikan Khalifah Sulaiman yang merupakan sepupunya. Mengapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz bisa diangkat menjadi seorang khalifah? Nah, pada suatu hari, Khalifah Sulaiman bertanya kepada wazirnya, siapakah yang cocok untuk menggantikan posisinya? Nah, pada saat itu, wazirnya mengajukan nama Umar bin Abdul Aziz. Lalu Khalifah Sulaiman pun setuju akan hal itu. Sehingga akhirnya, Khalifah Sulaiman menulis surat wasiat bahwa jikalau beliau meninggal, yang menggantikan tahtanya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya, setelah Khalifah Sulaiman meninggal, Khalifah Umar bin Abdul Aziz naik menggantikan posisi Khalifah Sulaiman. Nah, ketika diangkat menjadi seorang khalifah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz justru mengucapkan kalimat istijro atau kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau ditunjuk menjadi khalifah seperti mendapatkan sebuah musibah, bukan bersenang-senang, berpoya-poya, karena menurut beliau ditunjuk menjadi seorang khalifah merupakan memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi, sehingga beliau mengucapkan kalimat tersebut. Selama memimpin menjadi khalifah, beliau bagaikan seorang mayat, di mana beliau sangat taat terhadap perintah Tuhan dan sangat menjauhi apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sejarah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini merupakan sosok yang sangat bijaksana, tegas, jujur, sederhana, soleh, dan rendah hati. Nah, beliau ini selalu mencontohkan langsung kepada masyarakatnya sifat-sifat yang beliau contohkan tersebut, sehingga masyarakat banyak meniru sifat-sifat dari beliau. Bahkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, Khalifah kerajaan Bani Umayyah berada dalam masa kejayaan. Pada masa ini, semua rakyatnya sejahtera, tidak ada yang fakir miskin. Bahkan menurut satu keterangan, pada masa beliau, Baitul Mal pun sampai kebingungan
kemana harus menyalurkan harta yang ada di Baitul Mal, karena saking rakyatnya semua sejahtera. Demikian kisah dari Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya tokoh yang kedua yaitu Ibrahim bin Adham. Nah, Ibrahim bin Adham ini merupakan seorang raja di kota Balkh. Ibrahim bin Adham dilahirkan dengan nama kecil Abu Ishaq Ibrahim bin Adham pada tahun 168 Hijriah atau tahun 782 Masehi. Nah, Ibrahim bin Adham ini terkenal dengan cerita bahwa seorang raja yang rela meninggalkan kerajaannya dan menjadi seorang sufi. Nah, Ibrahim bin Adham ini berasal dari keluarga bangsawan, berasal dari keluarga kerajaan, dan dia meninggalkan kerajaannya setelah mendapat teguran dari Nabi Khidir alaihi salam sebanyak 2 kali. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan kerajaannya dan tinggal di dalam gua sekitar 9 tahun lamanya. Ketika di dalam gua, dia pada suatu hari pernah bertemu dengan ular. Pada saat itu beliau berdoa kepada Allah dan akhirnya ular tersebut bersujud kepada Ibrahim bin Adham. Setelah tinggal dalam gua selama 9 tahun, beliau pun pergi dari gua tersebut dan menuju Mekah. Nah, setelah itu kehidupannya hanya berlangsung secara nomaden dan berpindah-pindah. Tetapi selama hidupnya dia sangat menghindari untuk meminta-minta dan untuk menjadi pengemis. Beliau hidup seadanya dengan upah dari hasil kerjanya sendiri. Dia bekerja sebagai pencari kayu, tukang kebun dan lain sebagainya dia kerjakan, tapi dia sangat menghindari untuk mengemis. Nah, Ibrahim bin Adham ini terkenal sekali kesolehan dan kesederhanaannya. Buktinya dia berani meninggalkan kerajaannya dan beralih menjadi seorang sufi. Nah, itulah cerita singkat dari Ibrahim bin Adham. Nah, itulah sedikit kisah dari Umar bin Abdul Aziz dan Ibrahim bin Adham. Selanjutnya, setelah mendengar kisah tersebut, apa sih ibroh yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu bijaksana. Kita harus bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz dan juga Ibrahim bin Adham, di mana beliau berdua merupakan seorang pemimpin yang sangat bijaksana terhadap rakyatnya. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Kita harus bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Sebagaimana yang dicontohkan kedua tokoh tersebut, Umar bin Abdul Aziz begitu bertanggung jawab menjadi seorang raja. Begitupun Ibrahim bin Adham sangat bertanggung jawab. Contoh dari bertanggung jawab dalam kehidupan kita apa? Contohnya kita sebagai seorang pelajar harus bisa bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Contohnya dalam mengerjakan tugas, disiplin ke sekolah, disiplin menggunakan seragam, ya, dan masih banyak lagi. Lalu bertanggung jawab sebagai seorang anak, yaitu berbakti kepada orang tua, melaksanakan tugas-tugas seorang anak seperti membantu orang tua, membersihkan kamar sendiri, dan masih banyak lagi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu sederhana. Kita harus bisa hidup sederhana. Walaupun bergelimang harta, kita harus bisa hidup sederhana. Tidak boleh cinta akan dunia, karena harta dan jabatan semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin, ya, menurut Allah Subhanahu wa taala. Jika beliau sudah menghendaki mengambil harta kita, otomatis harta kita akan habis. Ya. Yang terakhir, taat beribadah. Nah, sebagai seorang makhluk, kita harus taat beribadah kepada Sang Khalik. Kita harus taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan semua yang diperintahkannya dan menjauhi semua larangannya. Begitulah ibroh dari kisah Umar bin Abdul Aziz.
aziz yang dapat kita petik dan kita terapkan. Selanjutnya, bagaimana cara kita menerapkan ibroh-ibroh tersebut? Bagaimana cara kita bisa bijaksana? Bagaimana cara kita bisa bertanggung jawab? Bagaimana cara kita hidup sederhana? Dan bagaimana kita untuk membiasakan taat beribadah? Nah, di antaranya yang pertama, kita harus menyadari terlebih dahulu tanggung jawab kita. Kita harus menyadari terlebih dahulu tugas dan kewajiban yang harus kita kerjakan agar kita bisa melaksanakannya dan bertanggung jawab. Yang kedua, kita harus qanaah, bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa hidup sederhana, ketika kita diberikan, kita menggunakan harta dengan secukupnya. Jangan berlebih-lebihan walaupun kita memiliki harta yang banyak. Kita harus bersyukur dan harus berqanaah. Selanjutnya, taat beribadah. Cara agar kita selalu taat beribadah bahwa kita harus mengingat bahwa siksa dari Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah pedih, sangatlah menakutkan. Dengan begitu, kita akan terbiasa untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi cara-cara yang bisa kita terapkan, di antaranya yang barusan saya sebutkan. Nah, kita harus bisa membiasakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Walaupun sekarang kehidupan sudah modern, tapi itu harus bisa kita terapkan dalam diri kita, dalam hati kita, dan harus kita yakini kita bisa melakukan hal tersebut. Nah, itulah pembelajaran materi kita pada hari ini yang telah saya sampaikan. Yang pertama ada kisah nyata, yang kedua ada ibroh yang dapat kita ambil, dan yang ketiga yaitu bagaimana cara kita menerapkan ibroh tersebut. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan teman-teman bisa menyaksikan dulu video ilustrasi berikut ini. Ini merupakan sebuah kisah dari salah satu kisah dari Umar bin Abdul Aziz. Assalamualaikum, adik-adik. Mari kita ikuti cerita kali ini. Cerita kita mengisahkan seorang pemimpin yang mulia, yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Beliau merupakan keturunan sahabat Nabi yang mulia yang juga seorang khalifah. Kesederhanaan hidup Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan berkuasa. Namun, Umar yang masih hidup muda sangat sederhana. Hal ini sangat berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain yang hidup dalam kemewahan. Sifat sederhana dan tidak serakah inilah yang dikuasai oleh khalifah saat itu, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Akhirnya, ketika Sulaiman bin Abdul Malik sakit-sakitan, beliau menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Umar bin Abdul Aziz yang ditunjuk bukannya girang. Beliau malah menangis sekeras-kerasnya karena sedih. Umar bin Abdul Aziz menangis karena membayangkan betapa beratnya tanggung jawab menjadi seorang pemimpin negara. Suatu ketika, saat beliau telah diangkat menjadi khalifah, datanglah seorang ulama untuk mengunjungi beliau. Ulama tersebut bernama Salamah bin Danar. Beliau adalah sahabat khalifah sejak dulu. Tak kala mendekati sang khalifah, beliau terkejut karena melihat perubahan fisik beliau. Badan beliau kurus, serta memperlihatkan keletihan yang luar biasa. Akhirnya, Salamah bertanya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Mengapa badan Anda menjadi sedemikian rupa, wahai Khalifah? Bukankah dulu wajah Anda tampan dan kulit Anda halus?" Khalifah pun menjawab, "Begitulah, aku memang telah berubah." "Lantas, apa yang menyebabkan Anda berubah? Padahal Anda menguasai seluruh kekayaan dan Anda adalah seorang pemimpin bagi umat Islam," tanya Salamah lagi. Mendengar pernyataan itu, tiba-tiba saja Khalifah Umar menangis. "Ingatkah Anda tentang suatu hadis dari Nabi kita yang pernah Anda bacakan kepadaku sewaktu di Madinah, wahai Abu Azim?" Ujar Khalifah Umar, "Saya telah menyampaikan banyak hadis, wahai Khalifah. Hadis manakah yang Anda maksud?" tanya Salamah. "Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah," jawab Khalifah Umar. "Benar, aku masih mengingatnya. Bunyinya begini.
Saya telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di hadapan kalian terhampar rintangan yang terjal, sangat berbahaya. Tidak ada yang mampu melewatinya dengan selamat kecuali orang yang kuat. Jawab Salamah. Mendengar hal tersebut, makin keraslah tangisan sang khalifah. Apakah Anda sudi menegurku, wahai Abu Azim? Bila aku berhela-hela dalam mendekati rintangan yang terjal tersebut sehingga aku dapat melewatinya, karena aku khawatir jika aku tidak akan berhasil. Tanya sang khalifah lagi. Salamah pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum karena keluhuran akhlak pemimpinnya. Pada saat lain di waktu malam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sedang bekerja larut malam di kantornya. Tiba-tiba, pintunya diketuk orang dari luar dan terdengar ucapan salam. Khalifah pun membalas ucapan salam tersebut lalu mempersilahkan orang tersebut masuk. Ternyata yang datang adalah salah seorang putranya. Wahai anakku tercinta, ada keperluan apa malam-malam begini? Tanya Khalifah. Wahai ayah, aku datang ingin mendiskusikan suatu urusan denganmu. Jawab putranya. Apakah urusannya ada hubungannya dengan negeri ini atau urusan pribadi semata? Tanya Khalifah lagi. Wahai ayah, ini adalah urusan pribadi. Mendengar jawaban putranya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun segera mematikan lampu sehingga ruangan itu menjadi gelap. Putranya heran melihat hal ini, lalu bertanya kepada ayahnya. Wahai ayah, mengapa engkau mematikan lampu? Anakku, minyak pada lampu ini dibiayai oleh uang kas negara. Jika aku menggunakannya untuk keperluanku pribadi, aku khawatir di hari kiamat nanti rakyatku akan menuntutku akan lampu ini. Terkejutlah sang anak mendengar jawaban ayahnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang adil tidak mau sedikit pun menggunakan harta yang bukan miliknya untuk keperluan pribadinya, karena beliau sangat takut akan pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Adapun dalam masa pemerintahan beliau, umat Islam mengalami masa keemasan. Rakyat hidup makmur dan sejahtera. Sampai-sampai Baitul Mal negara kesulitan mencari fakir miskin untuk disantuni. Ini adalah buah dari akhlak beliau sebagai khalifah yang melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Setelah menyaksikan video tersebut, semoga teman-teman mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, Umar bin Abdul Aziz dan Ibrahim bin Adham ini merupakan tokoh yang terkenal dalam sejarah Islam dengan kesolehan dan kesederhanaannya dan tanggung jawabnya. Walaupun mereka memiliki harta dan tahta yang tinggi, tapi mereka mampu tetap hidup sederhana dan bertanggung jawab tentunya tetap menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.